Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan selalu kita ucapkan kalimat Alhamdulillah kepada Sang Pencipta Allah dengan mengejar apa yang telah dijanjikan olehnya, karena memang Dia telah menjadikan kalimat ini sebagai kalimat terima kasih kepadanya. Dia telah menciptakan, mengurus, mengawasi, memenuhi semua kebutuhan kita. Dan kalimat ini telah dijadikan olehnya sebagai kalimat rahasia untuk menambah dan mempertahankan semua kebutuhan itu. Jadi kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia yang telah sangat berjasa kepada kita. Dia telah mengorbankan 23 tahun dari masa hidupnya sehingga agama ini sampai kepada kita semua. Kita punya panduan hidup, tahu mana halal, mana haram, mana boleh dan mana tidak boleh. Dan tentu ini semua akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan juga keselamatan di akhirat nantinya. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita, saudara seiman, dari kitab atau buku Sahih Hadis Qudsi, dan kita masuk pagi ini semoga Allah berkahi hadis ke-28. Masih berhubungan dengan masalah zikir, dan sudah kita sempat membahas juga pada pertemuan yang lalu keutamaan zikir dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal saleh. Hadisnya adalah berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum." Qala fayahuffunahum biajnihatihim ila as-sama'i dunya. Qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi. Qalu yaquluna yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Qala fayaqulu hal ra'awni? Qala fayaquluna la wallahi ma ra'awka. Qala fayaqulun wa kaifa law ra'awni? Qala fayaqulun law ra'awka kanu ashadda laka ibadah wa ashadda laka tamjidan wa tahmida wa akthara laka tasbiha. Qala yaqulun fama yas'aluni? Qala yas'alunaka al-jannah. Qala yaqulun qala yaqul wa hal ra'awha? Qala yaquluna la wallahi ya Rabbi ma ra'awha atau ma ra'awha. Qala yaqul fa kaifa law annahum ra'awha? Qala yaqulun law annahum ra'awha kanu ashadda 'alayha hirsa wa ashadda laha talaba wa a'zama fiha rakbah. Qala famimma yata'awwadun? Qala yaquluna minan nar. Qala yaqul wa hal ra'awha? Qala yaquluna la wallahi ya Rabbi ma ra'awha. Qala yaqulu fa kaifa law ra'awha? Qala yaqulun law ra'awha kanu ashadda minha firara wa ashadda laha makhafata. Qala fayaqulun fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Qala yaqul malakun minal malaika fihim fulanun laysa minhum innama jaa'a lihajah. Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Hadis ini hadis yang sangat agung, saudaraku seiman, dan ikhlaskan niat kita di majelis ilmu kita ini dan majelis-majelis ilmu yang dihadiri, karena keutamaan yang kita bahas hari ini sangat luar biasa. Majelis seperti ini disaksikan oleh Sang Pencipta Allah secara langsung, disaksikan oleh para malaikatnya, dan balasannya dalam hadis ini adalah surga serta diselamatkan dari api neraka. Bukan cuma orang yang datang untuk hadir menuntut ilmu sehingga mereka dapat lagi ekstra tambahan pahala ilmunya, orang yang ikut-ikutan saja juga kena tampiasannya. Kita dengarkan terjemahannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan-jalan, maksudnya di bumi, untuk mencari ahli zikir. Dan disebutkan oleh Imam Nawawi dan para ulama, ahli zikir adalah majelis ilmu. Karena zikir di sini maknanya global. Semua kegiatan yang mengingat Allah, dan yang paling besar mengingat Allah adalah majelis zikir. Karena mengingatkan, atau majelis ilmu, karena mengingatkan tentang halal haramnya Sang Pencipta Allah. Disebutkan ayat-ayatnya, dipelajari,
ditadabburi, lalu siap untuk diterapkan. Mereka tidak berkumpul kecuali untuk mempelajari hukum-hukum Allah. Lalu dikatakan jika mereka menjumpai satu kaum yang sedang berzikir kepada Allah, maka mereka berseru, kemarilah, inilah yang kalian cari. Maksudnya malaikat saling memanggil. Beliau melanjutkan, kemudian mereka para malaikat menaungi mereka atau ahli zikir tadi dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Beliau melanjutkan, kemudian Rabb mereka bertanya kepada mereka, kepada para malaikat, padahal Rabb lebih tahu tentang mereka, maksudnya tentang keadaan orang-orang yang sedang duduk untuk majelis ilmu atau berzikir. Apakah yang diucapkan hamba-hambaku? Mereka, para malaikat menjawab, mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan memujimu. Dia bertanya, apakah mereka telah melihatku? Maka para malaikat menjawab, tidak demi Allah, mereka tidak pernah melihatmu. Maka dia pun Allah bertanya lagi, bagaimana jika seandainya mereka melihatku? Maka para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatmu, M-nya kata ganti besar berarti Allah, niscaya mereka akan lebih giat lagi beribadah kepadamu, lebih giat mengagungkanmu, dan lebih banyak bertasbih kepadamu. Dia bertanya, Allah bertanya, apakah yang mereka minta atau pinta kepadaku? Maka para malaikat menjawab, mereka meminta surga kepadamu. Lalu Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat surga itu? Para malaikat menjawab, tidak. Ya. Ini kalimat beliau diganti ya, dicoret ganti mereka. Nah, ini para malaikat di sini. Diedit kalimat itu karena kalau beliau berarti satu orang. Mereka menjawab, maksudnya para malaikat, tidak demi Allah, wahai Rabb, mereka tidak pernah melihatnya. Maka dia pun Allah bertanya, bagaimana seandainya mereka melihatnya, maksudnya neraka. Maka para malaikat pun menjawab, seandainya mereka melihatnya, niscaya mereka lebih ini surga ya, niscaya mereka lebih menginginkannya, lebih giat memintanya, dan lebih mengharapkannya. Maka Allah pun bertanya, lalu terhadap apa mereka meminta perlindungan? Para malaikat menjawab, mereka meminta perlindungan dari neraka. Lalu Allah bertanya lagi, apakah mereka melihatnya? Maka para malaikat menjawab, tidak demi Allah, wahai Rabb, mereka tidak pernah melihatnya. Maka dia pun atau Allah bertanya, bagaimana seandainya mereka melihatnya, maksudnya neraka? Maka para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatnya, niscaya mereka lebih menjauhinya dan lebih takut terhadapnya. Lalu Allah pun berfirman, aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah mengampuni mereka semua. Lalu Nabi SAW melanjutkan, salah satu dari malaikat berkata, di antara mereka terdapat si fulan yang bukan termasuk mereka. Dia datang hanyalah untuk apa? Satu keperluan. Mau janjian sama temannya, cuma ikut-ikutan saja mau dengar ya. Maka dia pun berfirman Allah, mereka adalah para peserta majlis yang teman duduknya mereka tidak celaka. Maknanya adalah mereka mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang yang dasarnya hadir untuk ilmu tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita akan pilih-pilih hadis ini seperti biasa. Potongan pertama dari hadis adalah yang kita ambil hukumnya dan mempelajarinya. Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang berkeliling-keliling. Ya. Garis bawahi dulu sampai kalimat malaikat. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat. Ini adalah isbat atau penentuan, memastikan kalau memang Allah menciptakan malaikat. Dan ini rukun iman kita yang kedua. Wajib setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Nampak atau tidak nampak oleh mata kita. Karena tidak semuanya harus nampak. Saya pernah berikan contoh seperti perasaan kita. Kita rasakan lapar, kita rasakan haus, kita rasakan capek, kita rasakan sedih, kita rasakan senang, tapi tidak nampak. Tapi kan kita bisa rasakan. Berarti memang ada alam nyata, ada alam gaib dalam kehidupan kita sendiri. Ya. Maka seperti itulah kurang lebih rukun iman kita yang 6. Umumnya gaib, termasuk iman kepada kitab-kitab, ada sebagian yang gaib, seperti kitab-kitab yang belum pernah kita tahu, atau kitab-kitab yang memang pernah turun seperti Taurat, Zabur, Injil, tapi tidak ada lagi aslinya, kita nggak tahu. Sebagian ulama mengatakan itu jadi gaib juga. Rasul-rasul
Ya, jadi gaib buat kita karena kita tidak pernah bertemu mereka, cuma dengar namanya Musa, Isa, Yusuf, Shu'aib, Hud dan seterusnya. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW pun untuk bagi kita sekarang termasuk iman kepada gaib karena kita belum pernah melihat beliau. Ya. Tapi kita yakin kalau itu ada, gitu kan, itu benar semuanya. Maka ini semua tentunya teman-teman sekalian adalah iman, ya, masalah keimanan. Dan ini kita kembali kepada poin kedua dari rukun iman, masalah malaikat. Malaikat ini makhluk Allah diciptakan dari cahaya, sebagaimana hadis yang lain Bukhari berbunyi, Allah menciptakan malaikat dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah tembikar. Maka kalau dari cahaya, kita sudah tahu cahaya sifatnya terang, tidak ada cahaya yang gelap, gitu ya. Maka malaikat diciptakan dari cahaya, makanya mereka penuh dengan cahaya dan selalu menerangi tempat yang ada. Hanya saja memang masih terhijab cahaya mereka dan penampakan mereka kepada kita. Manusia akan pertama kali melihat malaikat dalam wujud aslinya itu pada saat menghadapi kematian. Nah, dan di situ adalah proses pertama kali kita melihat malaikat, dan setelahnya kita akan terus melihat makhluk Allah ini. Baik itu nanti hari penggiringan di mahsyar, sehingga mereka menggiring semua manusia dan jin untuk dihisab. Juga pada saat orang masuk ke surga, dan insya Allah termasuk kita penghuninya, setiap sudut surga itu ada malaikat yang menyambut dengan kalimat-kalimat sambutan yang baik. Dan setiap neraka juga, sisi neraka ada malaikat yang menghardik para penghuni neraka. Jadi memang keberadaan mereka ada, dan jumlah mereka sangat banyak. Jumlah mereka melampaui jumlah kita. Sebagaimana sudah pernah saya paparkan, kalau manusia didampingi minimal 3 malaikat, pencatat amal baik, pencatat amal buruk, dan juga malaikat hafallah atau penjaga di sisi kanan kita yang akan mengimbangi godaannya qarin, pendamping dari syaitan atau jin. Malaikat ada yang sifatnya diganti oleh Allah, dan diganti ini artinya diwafatkan, ya. Sebagaimana hadis Bukhari berbunyi, sesungguhnya di langit ke-7 sana ada Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk dan tidak akan pernah kembali lagi. Maknanya kata ulama hadis, Allah musnahkan, Allah ganti lagi yang baru. Ada jenis malaikat yang memang Allah Subhanahu wa taala lindungi. Mereka memiliki umur yang tidak ada batas, seperti Jibril, Mikail, Israfil, ya. Karena Jibril alaihissalam dia hidup dari zaman sebelum Adam, sebelum manusia diciptakan, sampai prosesi Adam dan seluruh nabi-nabi dan rasul diutus karena Jibril satu-satunya malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu kepada para rasul. Berarti Jibril hidup dari semua masa rasul-rasul itu. Ada 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul. Jadi fase ribuan tahun ada. Dan Jibril alaihissalam akan terus ada, pendapat yang paling kuat, sampai abadi dengan izin Allah, sebagaimana juga Israfil dan Mikail. Ada riwayat yang sangat lemah menjelaskan kalau semua malaikat pun akan diwafatkan, termasuk malaikat maut pada saat mencabut ruhnya sendiri. Dan ini kalau kita kembali kepada hadisnya, kita lihat pendapat ulama semuanya melemahkan. Bahkan banyak di antara mereka mengatakan tidak ada asalnya hadis ini, tidak ada asalnya. Tapi pendapat yang mengatakan memang ada sebagian malaikat yang diabadikan oleh Allah, ya, itu adalah kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasa'iqa wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wal ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhilin. Ya, artinya pada saat ditiup sangkakala, dan yang niup sangkakala itu siapa? Israfil, ya. Pada saat ditiup maka musnahlah semua yang di langit dan di bumi, ya. Sementara yang lagi meniup Israfil, ya. Kecuali yang Allah inginkan, dan semua akan datang kepada Allah, dihadirkan kepada Allah dalam keadaan tunduk. Makna di sini kecuali yang Allah inginkan, kata ulama tafsir yang paling kuat pendapat adalah termasuk Israfil, termasuk Jibril, termasuk Mikail, termasuk malaikat penjaga surga, malaikat penjaga neraka, bidadari dan bidadara di surga, ini tidak kena. Jadi lebih tertuju kepada penduduk bumi, bukan dari kalangan malaikat, ataupun ada malaikat tapi malaikat yang memang dasarnya Allah takdirkan mereka memang tidak abadi.
Tentu khilaf di antara ulama di sini. Ada yang mengatakan semuanya wafat sebagaimana tadi saya bilang ya, termasuk Jibril sendiri, termasuk ini. Tapi riwayat itu diangkat oleh Imam Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, buku beliau tentang kematian sampai ke surga dan neraka. Itu juga sedang kami bedah dan ada di YouTube sebagian cuplikan di bab-bab awalnya sudah diangkat. Riwayat itu ditolak oleh sebagian besar ulama dan dilemahkan oleh sebagian mereka lagi. Jadi memang tidak dijadikan patokan gitu ya. Karena ayat Al-Quran juga menjelaskan kalau nanti setelah tiupan yang pertama yang mematikan semuanya makhluk, maka akan ada tiupan kedua. Kata Nabi SAW, akan ada tiupan kedua dan jaraknya adalah 40. Allahu alam, 40 hari kah, 40 tahun kah. Maka ditiuplah oleh Israfil tiupan yang kedua, maka terbangkitkanlah kalian semua dari kuburan sebagaimana keluarnya tanam-tanaman, ya, tumbuhnya tanam-tanaman. Berarti Israfil menunggu tiupan sang kedua, tiupan yang kedua, gitu kan? Meniup tiupan yang kedua dan tidak mungkin dalam kondisi dia mati. Ala kulli hal, ini adalah khilaf di antara ulama, tapi Allahu alam tentang kebenaran yang mana. Yang jelas kita mengimani tentang terjadinya itu. Malaikat ini tentu lebih besar postur tubuhnya dari manusia. Karena disebutkan dalam Al-Quran, malaikat yang paling kecil, dzu ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Mereka bersayap 2, 3 dan 4. Kata ulama hadis atau ulama tafsir, yang dimaksud dengan sayap 2, 3, 4, orang Arab menggunakan ini kalau di sebelah kanan 2, di sebelah kiri 2. Sebelah kanan 3, sebelah kiri 3. Ini malaikat paling kecil. Sebelah kanan 4, sebelah kiri 4. Ya. Dan kalau sayap untuk normal supaya bisa terbang, harus ya, yang paling bagus itu sepanjang tubuh seseorang. Jadi kalau burung itu biasanya, kalau yang sayapnya kecil, lebih pendek dari tubuhnya nggak bisa terbang ya. Biasanya dihitung cacat ya. Tapi kalau sayapnya panjang, kadang-kadang ada burung, tubuhnya lebih kecil malah, sayapnya lebih besar. Makin besar sayap itu maka makin memudahkan dia untuk terbang. Berarti kalau kita ambil hitungan rasional ini, malaikat yang punya 2 sayap di kanan, berarti 2 kali ukuran postur tubuhnya gitu kan. Kiri kanan, 4 lagi sayap, kiri kanan. Memang ini yang paling kecil. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, dan Jibril adalah malaikat yang terbesar. Allah karuniai kepadanya 600 ekor sayap. Yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Ya. Jadi kalau Allah SWT ingin menghancurkan kita, na'udzubillah, gak ada susahnya. Jibril datang, kemudian cuma satu sayapnya dikebaskan, masih ada 599 sayap yang tidak berfungsi. Ya. Maksudnya yang tidak difungsikan, gitu kan. Maka ini tentunya ciri-ciri mereka, dan mereka ada. Pernah saya jelaskan kan, keberadaannya kita bisa rasakan. Di antaranya kalau kita sedang ingin atau sedang melihat perbuatan-perbuatan baik, mendengarkan azan, melihat orang miskin, ada saja bisikan di lubuk hati kita, bantu, sholat, ya. Apa saja yang baik itu semua dari malaikat hafazah. Dan juga kalau ada bisikan yang buruk, nggak apa-apa, nggak usah kerjakan dari meninggalkan perintah-perintah Allah atau mengerjakan perintah larangan Allah, berarti dari syaitan. Dan sebagaimana kita imani tentu keberadaan malaikat, kita imani juga keberadaan jin yang juga tidak tampak. Tapi kita bisa rasakan bisikan-bisikan buruknya, gitu kan? Menakut-nakuti manusia, ya, mengiming-imingkan banyak hal yang tidak ada, gitu. Buat bangun angan-angan kosong, ini semua ada, ya. Malaikat-malaikat ini kita imani tentunya semuanya baik. Malaikat itu semuanya baik, karena Allah sebutkan ciri mereka. Kalau malaikat itu memang diciptakan, teman-teman sekalian, bukan kayak kita, tidak ada prosesi biologis. Mereka diciptakan langsung sudah besar, bertugas. Udah nggak ada lagi kayak kita sama manusia sama jin, melalui prosesi biologis, akhirnya sperma ketemu sel telur, apalah prosesi, akhirnya dari bayi, anak-anak, remaja, tua, bukan begitu. Jadi mereka sudah langsung utuh, ya, sudah langsung utuh. Oleh karena itu, ulama lebih cenderung mengatakan kita tidak bisa menyamakan antara jenis kelamin manusia sama malaikat. Tidak ada penyampaian tentang mereka jenis kelaminnya, sudah kita tidak usah campuri ke situ. Karena Allah SWT menegur orang-orang kafir Quraisy yang menyatakan bahwasanya malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah. Makanya ditolak, tertolak. Gak ada gambaran ke sana. Jadi tidak usah apa yang ada di alam kita tarik kepada alam malaikat. Karena memang postur tubuh kita berbeda, dimensi waktunya berbeda, bahan ciptaannya berbeda. Mereka tidak butuh seperti kita. Sebagian ulama mengatakan bahkan malaikat tidak diberikan
hawa nafsu untuk berbuat dosa, tapi keinginan untuk taat selalu ada. Dalam surah Tahrim Allah menyebutkan, ayat 6-nya tentu, surah nomor 66, ayat yang sudah masyhur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijar 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, yang keras. Ciri-ciri malaikat di akhir ayat ini, mereka tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan dan selalu melaksanakan apa yang Allah titahkan. Jadi melaksanakan tugas dan tidak pernah melanggar, dua hal yang harus ketemu ini. Ada orang pegawai di kantor suka jalankan tugasnya, tapi kadang-kadang masih melanggar. Harus bertemu dua hal. Prestasi dihitung dari situ. Kalau orang menjalankan tugas dan tidak pernah melanggar, maka itu ciri malaikat. Gitu kan? Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang hanya bertasbih. Ada malaikat yang hanya sujud. Ada yang hanya ruku. Jadi Allah SWT dengan kemahakuasaannya dan memiliki kerajaan yang sangat besar, ya, banyak sekali menciptakan para malaikat ini. Dikatakan di sini salah satu malaikat yang ditugaskan dan diciptakan Allah adalah malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan-jalan untuk mencari ahli zikir. Berarti di jalan-jalan kita ini penuh dengan malaikat. Cuma kita tidak nampak. Sebagaimana juga syaitan banyak. Kata sebagian ulama, sebagaimana padatnya oksigen dan udara di sekitar kita, balik kanan, balik kiri, kita lihat ke bawah, lihat ke atas, kita masuk ke lapangan yang luas, kita masuk ke ruangan yang sempit, tetap ada oksigen. Ya. Kecuali betul-betul dikedap mungkin, tapi kalau enggak, maka masih ada. Seperti itulah adanya oksigen, begitu pula keberadaan malaikat dan syaitan atau jin. Mereka selalu ada di mana-mana. Gitu. Dan Syekh Abu Bakar rahimahullah Al-Jazairi mengatakan, kalau Allah tidak padatkan malaikat seperti ini, maka mungkin manusia sulit untuk lolos dari jahatnya syaitan. Tapi karena keberadaan mereka, maka mereka yang diperintahkan Allah SWT untuk menjaga manusia. Jadi mereka adalah jalan-jalan, dan untuk mencari ahli zikir, saya sudah bilang tadi, pendapat ulama mengatakan adalah majelis ilmu. Ya. Tentu ada pendapat yang mengatakan zikir, orang berzikir. Semuanya masuk dalamnya intinya. Ini potongan yang kedua tadi ya dari hadis kita. Jadi potongan pertama tadi tentang masalah malaikat, bahan ciptaan mereka, fungsi mereka dan seterusnya. Kemudian potongan kedua berkeliling di jalan-jalan untuk mencari ahli zikir, artinya mereka ada di sekitar kita. Potongan ketiga yang kita bahas adalah jika mereka menjumpai satu kaum yang sedang berzikir kepada Allah, maka mereka berseru, kemarilah, ini yang kalian cari. Ini potongan ketiga. Artinya malaikat berbicara satu sama yang lain. Makhluk Allah yang hidup. Ya. Mereka berbicara, dan ini juga pernah di perang Badar ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya mendengar ada suara menyebutkan nama yang aneh, yang asing bagi saya. Ya. Tidak ada orang di Madinah, pasukan muslimin atau orang kafir Quraisy yang bernama itu. Kata Nabi SAW, itu malaikat yang saling memanggil temannya untuk semangat berperang. Ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, sesungguhnya malaikat terganggu apa yang mengganggu manusia. Bau busuk misalnya, ya, itu mengganggu malaikat. Makanya Nabi SAW juga mengingatkan tentang masalah masjid. Siapa yang menyentuh makanan ini, jangan masuk ke masjid kami sampai baunya hilang. Maksudnya adalah bawang mentah. Kalau bawang dimakan dalam kondisi sudah digoreng mungkin ya, masih mending. Umumnya orang kalau makan makanan dan mau sholat dianjurkan, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah sangat teliti dalam masalah ini, beliau mengatakan harus kumur-kumur ya. Supaya tidak ada tersisa makanan di mulut. Jangan sampai kita masuk dalam bab tentang pembatalan sholat ya. Salah satu yang membatalkan sholat adalah makan dan minum kan gitu. Khawatir nanti kalau ada sisa makanan kita nggak bersihin, terus terkunyah masuk dalam larangan itu, khawatirnya. Mudah-mudahan tidak, tapi lebih baik berhati-hati. Begitu pula dengan makanan yang bau. Kita mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, malaikat mencatatnya. Kita mengucapkan zikir dan doa, malaikat sedang mencatat. Gitu kan? Maka ini harus dijaga. Sama dengan kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri, itu kan untuk malaikatnya. Pendapat ulama mengatakan kita mengucapkan salam kiri kanan ini untuk itu. Kata Nabi SAW, kalau kalian berdahak dan mau dikeluarkan dalam sholat, maka buanglah ke sebelah kiri kalian.
Karena di hadapan kalian Allah, di sebelah kanan kalian malaikat. Maksudnya lagi sholat itu kan malaikat yang kanan yang catat. Kalau orang buat dosa baru malaikat kiri. Jadi memang menandakan ada. Di Masjid Nabawi sangat baik itu. Teman mungkin harus ngerti bahasa Arab. Kalau kita mau masuk ke Masjid Nabawi, kalau dari belakang, biasanya memang jemaah kita dari belakang ya, itu pasti ada tulisan dalam bahasa Arab itu. Jauhilah rokok, ya. Karena itu akan mengganggu saudaramu yang akan sholat dan menodai wilayah haram, ini wilayah Masjid Nabawi, dan juga mengganggu malaikat yang ada di sekitarmu. Dan itu memang konsep dasar rukun iman kita kepada malaikat. Dan di sini mereka saling memanggil. Makna mereka saling berseru adalah, kesinilah kalian semua, ini yang kalian cari, maksudnya ini yang kita ditugaskan. Ya, kumpullah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, mereka pun para malaikat menaungi mereka ahli zikir dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Ini potongan yang keempat. Jadi saksi bahasan, malaikat memiliki sayap-sayap dan mereka menaungi, artinya melindungi. Majelis ilmu itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh para malaikatnya. Ini juga ada hadis yang mirip ke sana. Kata Nabi SAW, siapapun yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, maka malaikat akan menaunginya dengan sayapnya, kena ridho atau senang dengan apa yang dikerjakan olehnya. Oleh karena itu kita ikhlaskan niat teman-teman sekalian, ya, supaya semua pahala maksimal kita dapatkan. Tujuan kita adalah mau menuntut ilmu, mencari hukum-hukum Allah, tanpa harus melihat siapa yang berbicara, tapi apa yang sedang disampaikan. Kalau kebenaran kita menerima, walaupun dari anak kecil, walaupun dari orang asing yang kita tidak kenal. Yang dimaksud dengan mereka sampai ke langit dunia, ada riwayat lain yang berbunyi, mereka akan bersusun-susun satu sama yang lain karena padatnya, sampai memenuhi, sampai nyambung ke langit dunia. Dan jarak antara bumi sama langit luar biasa jauhnya. Orang kita dari sini aja ke Pluto, ya, sebagaimana pernah saya jelaskan secara ilmiah, saya baca buku anak saya SD, 274 tahun kecepatan cahaya. Itu satu matahari dengan kita, 274 tahun. Bagaimana dengan dunia, bumi ini sama matahari, bumi ini sama planet-planet yang lain? Saya baca keterangan kalau sekarang dengan teknologi kita sekarang sudah ditemukan planet yang lebih besar daripada matahari 11,7 miliar. Ya. Lebih besarnya dan berapi seperti matahari itu pun besarnya 11,7 miliar. Dan itu saya pernah jelaskan kalau teman-teman lagi umrah atau haji, pas di Masjid Nabawi pergi ke pameran Asma'ul Husna. Di situ malah dibuat besar sekali. Kayak print yang besar, mungkin ukurannya 5 kali 5 barangkali ya. Besar sekali dan itu ditulis. Ini matahari, ini ada planet setelahnya. Besar bedanya adalah sekian, sampai terakhir sekali besar sekali berapi, itu 11,7 miliar sekian. Itu semua masih di bawah langit pertama. Masih di bawah langit. Sampai para ilmuwan ateis pun mengatakan, nggak mungkin ada manusia yang bisa jamah langit dengan tangannya. Karena jaraknya luar biasa. Tapi malaikat ini memenuhi sampai ke langit. Tuh. Bagaimana banyaknya? Gitu kan? Jadi majelis ilmu teman-teman sekalian, walaupun yang hadir cuma 2-3 orang, mengkaji sebuah ayat, ya, potongan ayat atau sebuah hadis Nabi SAW, itu diramaikan oleh para malaikat. Karena mereka tidak melihat ya, siapapun orang itu. Sebagian ulama mengatakan bahkan lebih luas rahmatnya Allah. Bisa saja kalau seseorang sibuk menuntut ilmu walaupun sendiri. Kayak kita di kamar tidur lagi baca buku misalnya. Atau kita lagi dengarkan ceramah. Bukan mustahil. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengirim malaikat-malaikat ini. Untuk terus saja ya, hadir dan mendengarkan sampai selesai. Mirip juga dengan hadis tentang Jumat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di setiap pintu masjid di hari Jumat ada malaikat yang menunggu. Ya, ada yang menunggu. Dan mencatat semua siapa yang duluan masuk. Sampai akhirnya kalau imam atau khatib sudah naik di atas mimbar, mereka pun menutup buku-buku amal mereka, lalu mereka ikut mendengarkan khutbah. Itu kuasa Allah SWT seperti apa, tapi mereka hadir ya. Jadi ada makhluk-makhluk Allah yang luar biasa, yang mulia, yang hadir bersama kita. Kemudian disebutkan juga lanjutannya adalah potongan yang kelima dari hadis kita. Lalu beliau, maksudnya Nabi SAW melanjutkan, kemudian Rabb mereka bertanya kepada mereka, maksudnya para malaikat, padahal dia lebih tahu tentang mereka, ahli zikir. Di sini dulu ada potongannya. Ini potongan kelima.
Jadi Allah subhanahu wa ta'ala pada saat bertanya kepada malaikat-malaikatnya, pada saat menurunkan ayat Al-Quran kemudian dihapus oleh ayat yang lain, ini bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tahu, tapi Allah sengaja bertanya karena dia sudah menugaskan. Bukan mustahil seorang atasan, ini cuma untuk memperdekat pemahaman saja, bukan mustahil seorang atasan, dia udah tahu pegawainya tadi datang misalnya tepat waktu jam 7. Dia udah lihat ada CCTV segala macam. Lalu dia bertanya, tadi kamu datang jam berapa? Masuk akal, rasional sekali. Karena ada orang memahami ayat Al-Quran misalnya tentang masalah perang Badr, gitu kan? Awalnya Allah SWT turunkan, sesungguhnya setiap orang di antara kalian akan mengalahkan, orang mukmin itu akan mengalahkan, ya, satu orang bisa mengalahkan sampai 100 orang, gitu kan? Lalu turun ayat Al-Quran yang berbunyi, Allah sekarang mengetahui kalau kalian, ya, tidak sampai ke sana, maka Allah menjadikan setiap orang dari kalian akan mengalahkan 10 orang. Satu orang kalah 10 orang. Dia mahir atau tidak mahir dalam berperang, umat Islam kalau masuk di kancah peperangan jihad, maka Allah menjanjikan dia bisa mengalahkan 10 orang musuh, gitu kan. Ada sebagian orang salah faham dengan ayat-ayat seperti ini. Oh, berarti Allah sebelumnya nggak tahu, sekarang baru tahu. Enggak, naudzubillah. Allah SWT tahu semuanya, ya. Dia alim, sangat mengetahui apa saja. Mirip dengan hadis ini. Ada juga hadis yang serupa tapi beda kasus, adalah hadis tentang meninggalnya anak sebelum balik. Yang dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, nanti akan terdengar suara gemuruh di depan surga. Lalu Allah pun bertanya kepada para malaikatnya, dan Allah lebih tahu suara apa itu. Cuma karena Allah tugasin malaikat, Allah tanya, suara apa itu? Mereka bilang itu suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka meminta agar orang tua mereka dimasukkan bersama mereka di surga. Maka Allah pun berkata, masukkan orang tua mereka bersama mereka di surga. Tapi ada saksi bahasan kita di sini adalah kalimat kalau Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat. Dan pertanyaan ini bukan berarti Allah tidak tahu. Makanya kata Nabi SAW di sini, kemudian Rabb mereka bertanya kepada para malaikat, padahal ada di situ dia lebih tahu tentang mereka. Orang-orang yang sudah tahu, malaikat pun dia tahu, semuanya Allah tahu. Itu potongan yang kelima tadi, ya. Potongan yang keenamnya, apakah yang diucapkan hamba-hambaku? Berarti ada komunikasi antara Allah dengan malaikat. Dan ini itsbat, penetapan tentang, ya, adanya sifat bicara bagi Allah, gitu kan? Kuasa Allah, bagaimana kita nggak tahu? Itu kuasa Allah. Makanya Nabi Musa alaihissalam disebut dengan julukan Kalimullah, orang yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara Musa secara langsung, sampai dapat julukan Kalimullah. Kemudian para malaikat menjawab, mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid dan memuliakanmu. Dan ini juga potongan kita selanjutnya, ya, potongan yang ketujuh di sini. Jadi potongan yang keenam, apakah yang diucapkan hamba-hambamu. Jadi teman-teman yang pegang buku ditulis angkanya di atas, ya. Ini angka 6, maksudnya potongan yang keenam, potongan yang kelima. Karena kita sedang mengambil hikmah-hikmah daripada hadis ini, ya. Yang ketujuh di sini adalah mereka para malaikat menjawab, mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid dan memuliakanmu. Dan ini zikir, teman-teman sekali, mulia sekali. Ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya. Dan makna bertasbih juga kata sebagian ulama hadis, yang dimaksud bertasbih, bertakbir, bertahmid dan memuliakanmu adalah membesarkan, bertasbih kepadamu karena kagum dengan apa yang sedang kamu turunkan dari wahyu. Jadi misalnya kita dengarkan tentang surga, tentang neraka, tentang hukum halal haram, lalu kita kagum, kita mengatakan subhanallah, kan gitu. Maka itu masuk dalam makna ini. Jadi tidak harus orang mengucapkan subhanallah hanya karena berzikir umum saja, tapi dia masuk lebih luas daripada itu. Siapapun yang kagum, kemudian dia bertasbih kepada Allah, maka masuk dalam makna ini. Begitu pula dengan bertakbir, ya. Ini juga sama pada saat orang kagum, orang kaget, Allahu Akbar, ya, misalnya. Kemudian bertahmid, memuji Allah, bersyukur kepadanya, dan memuliakanmu, artinya mendengarkan apa yang sedang diucapkan untuk memujimu atau apa yang sedang engkau turunkan, ya Allah. Itu maknanya. Ini potongan yang ketujuh. Potongan yang kedelapan,
dari hadis yang kita bisa ambil sini, dia bertanya dan D-nya di sini kata ganti Allah, makanya dibesarkan. Dan ini betul dalam tulisan atau penulisan bahasa Indonesia kita. Apakah mereka melihatku? Allah bertanya. Dan ini menandakan memang rukun iman kita yang pertama, Allah, ya, beriman kepada Allah memang tidak nampak dengan mata kita di dunia. Dan kita akan melihat pertama kali Tuhan kita nanti di mahsyar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian di mahsyar dalam bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Ya. Dan nanti akan kita lihat sempurna, ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu di surga. Sebagaimana hadis sahih disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, nanti kalau ahli surga sudah berkumpul semuanya, nggak ada lagi di neraka. Di neraka sudah orang kekal, kafir, munafik, musyrik. Lalu Allah bertanya kepada ahli surga, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Maka mereka pun berkata, apalagi ya Allah, setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Maka dalam dua riwayat, ya, yang pertama mengatakan Allah berfirman, hari ini aku akan angkat murkahku dari kalian, maka berbuatlah semau kalian. Kata Nabi SAW dalam penutupan hadis yang pertama ini, maka ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan. Jadi tidak lagi seperti di dunia, kita mau ganggu orang, mau ambil hak, tidak ada. Sifat itu diangkat semua oleh Allah SWT. Semua hanya kebaikan. Sebagaimana hadis yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, ahli surga, perawakan mereka seperti Adam alaihissalam, poster tubuh, wajah mereka seperti Yusuf, hati mereka seperti Ayub. Nggak ada lagi sifat buruk. Kemudian makna yang lain dari hadis tadi, ya, atau penutupan hadis riwayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat hijabnya. Maka pertama kali ahli surga melihat Allah secara langsung. Maka mereka pun berkata, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Jadi semua istana, dayang-dayang, permadani, makanan, minuman ini hilang semua. Nanti dikalahkan dengan itu. Makanya ulama umumnya mengatakan nikmat terbesar di surga adalah melihat wajahnya Allah SWT. Dan pelanjutan hadis sebagai penutup dalam poin itu adalah, kata Nabi SAW, lalu Allah menampakkan dirinya untuk mereka di pagi dan petang hari dengan kemahakuasaannya. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk ini. Itu tadi potongan, apakah mereka melihatku? Maknanya memang kita belum melihat Allah di muka bumi. Terbukti dari jawaban para malaikat di sini. Dan ini penyampaian dari Allah yang diperintahkan kepada Nabi SAW sampaikan ke kita. Tidak demi Allah, mereka tidak melihatmu. Makna tidak melihatmu, belum melihatmu. Kalau terjemahan lebih tepat, mereka belum melihatmu. Ya. Karena melihat Allah SWT nanti akan ada. Ya. Kemudian Allah pun bertanya kepada mereka lagi, bagaimana, ya, jika seandainya mereka melihatku? Maka mereka pun menjawab, seandainya mereka melihatmu, niscaya mereka lebih giat lagi beribadah kepadamu, lebih giat mengagungkanmu, dan lebih banyak bertasbih kepadamu. Dan ini keutamaan teman-teman sekalian. Ini masih di poin ke-7 tadi, ya. Yang ke-8, ya. Ini kemuliaan bagi orang yang mau beribadah kepada Allah walaupun belum melihat Allah. Jadi kemuliaan teman-teman sekalian, ya. Dan manusia sudah cukup, fasilitas yang Allah kasih sudah cukup, ya. Artinya ini contoh saja rasional. Kalau kita lagi di rumah bertamu, ada tuan rumah, tidak ada tuan rumah. Kalau orang baik tetap santun, kan. Kalau orang dasarnya buruk, tidak ada tuan rumahnya, maka dia akan mencuri, dia akan merusak. Tapi kalau tamu yang santun, memang dia pakai fitrahnya, akal sehatnya, dia tetap santun di rumah orang walaupun tuan rumahnya pergi. Dia tidak akan menyentuh apa yang tidak dihalalkan buat dia, gitu kan? Itu rasionalnya. Maka sebenarnya seperti itu. Terlihat Allah, tidak terlihat Allah, sebagai orang yang beriman kita tetap patuh. Sendiri atau rame-rame tetap kita patuh, gitu kan? Maka ini harus digarisbawahi teman-teman sekalian. Seperti itu juga sabda Nabi SAW mirip, tapi kasus yang lain, ya, untuk menguatkan saja. Beliau mengatakan, aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, tidak, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang datang nanti sepeninggalku. Tidak pernah kita lihat Nabi. Ini kita semua masuk dalam insya Allah. Tidak ada, kata Nabi SAW, orang yang datang sepeninggalku nanti. Sahabat sudah tangkap ini. Kata Nabi, kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Anda mengenalnya? Mengenal mereka, sementara Anda tidak bertemu mereka kecuali di mahsyar. Kita akan ketemu Nabi SAW nanti di mahsyar. Di dunia sudah tidak mungkin, beliau sudah meninggal. Kita bisa ziarahi kuburnya, iya, menerapkan sunnahnya, tapi tidak pernah kita ketemu fisik. Ketemunya nanti di mahsyar. Kata para sahabat, bagaimana Anda mengenal mereka nanti ya Rasulullah?
Maka kata Nabi SAW, sungguh dari anggota tubuh umatku yang tersentuh air wudhu akan keluar cahaya yang terang. Jadi dengan itu Nabi SAW bisa mengenal kita. Maka kata Nabi SAW, bukankah pemilik kuda yang memiliki kuda yang di keempat kakinya berbulu berwarna putih. Badannya warna apa saja nggak ada masalah, mau hitam, mau coklat, tapi di kakinya ada bulu putih empat-empatnya. Bukankah dia bisa membedakan dengan kuda-kuda yang lain? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitu pula aku mengenal mereka. Riwayat lain dikatakan, siapa yang bisa memanjangkan jemahan cahaya tubuhnya, lakukanlah. Maksudnya, kalau kita wudhu ada batas minimal, lebihkan dari batas minimal itu kan. Misal kita di pergelangan tangan, maka lebihkan. Karena kalau kurang dari batas minimal tidak sah wudhunya kan gitu. Seperti wajah misalnya, bukan cuma disiram lempar air, tapi diusap semuanya. Sampai dipastikan di bawah dagu pun 2 jari kata sebagian ulama. Batas minimal siku, maka harus dilebihkan kalau bisa. Gitu kan. Begitu pula dengan kaki, batas minimal mata kaki, lebihkan. Maka itu hal yang positif. Dalam hadis yang lain dikatakan juga berhubungan dengan masalah ini, kata Nabi SAW melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Abu Hurairah ini pernah wudu radhiyallahu anhu lalu bajunya digulung sama dia sampai ke pundaknya. Ada satu tabi'in lihat gitu. Kata dia, wahai Abu Hurairah, apa yang Anda lakukan? Kata Abu Hurairah, kalau engkau tidak melihatnya aku tidak akan jelaskan. Karena engkau bertanya aku jelaskan. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, ya, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tubuh seorang mukmin yang tersentuh air wudu akan dipenuhi perhiasan pada hari kiamat. Itu perhiasan apa? Allahu a'lam. Tidak usah kita bayangkan gelang-gelang misalnya. Ya. Tapi perhiasan kita tidak tahu. Mungkin bisa pakaian, bisa gelang, bisa apa saja, itu kuasa Allah SWT. Yang jelas itu termasuk riwayat. Tapi saksi bahasan tadi kita yang mirip dengan hadis ini ya. Kalau memang tidak harus apa yang kita lihat itu, kemudian kita baru imani, tidak. Tapi semuanya memang keberadaannya kita imani sebagai seorang muslim yang menggunakan akal sehatnya, karena akal tidak bentrok dengan itu. Kemudian selanjutnya potongan yang ke-9, lalu Allah bertanya, apa yang mereka pinta kepadaku? Tujuannya hadir di majlis untuk apa? Apa yang mereka mau? Maka mereka pun, para malaikat menjawab, mereka meminta surga kepadamu. Tujuan Bapak Ibu belajar untuk apa? Tahu hukum kan? Lalu kita dipandu untuk kemana? Ke surga. Tujuannya kan itu. Kita belajar untuk jadi lebih baik. Jadi tahu hukum-hukum halal haramnya Allah. Maka tujuannya untuk itu. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang jalan menuju menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju ke surga. Gitu kan? Jadi memang ilmu akan membawa ke sana. Itu yang dimaksud dalam potongan ini. Ini tentu potongan yang ke-10 tadi ya. Yang ke-9. Lalu Allah pun bertanya, ya, ini untuk memastikan poin yang tadi sebelumnya, ini bisa masuk ke poin yang ke-10 ya. Apakah mereka melihat, ya, apakah mereka melihatnya surga itu? Ini menandakan kita memang belum pernah lihat surga. Ya. Walaupun ada sebagian orang yang mungkin Allah karuniai dia bisa lihat surga dalam mimpinya, bukan mustahil. Ya. Ada sebagian sahabat memang yang melihat dirinya di surga, melihat sebagian yang Allah SWT janjikan. Tapi tentu walaupun tidak diperlihatkan, kita mengimani. Kata para ulama, sebagaimana di dunia kita bisa rasakan kenikmatan, di akhirat pun kita rasakan, tapi berlipat ganda lebih nikmat. Apakah mereka sudah melihatnya? Maka mereka, di sini kata beliau tadi sudah saya bilang diganti ya. Saya bisa pinjam pulpen ada? Ini harusnya mereka tadi belum saya ganti. Jazakallah khair. Maka mereka menjawab, tidak demi Allah wahai Rabb, mereka tidak melihatnya atau belum melihatnya di sini. Kita lanjutkan dulu. Dan dia bertanya Allah, bagaimana kalau seandainya mereka melihatnya? Maka mereka pun menjawab, seandainya mereka melihatnya, niscaya mereka lebih menginginkannya, lebih giat memintanya dan lebih mengharapkannya. Dan ini dalil yang sangat jelas kalau memang kita belum melihat surga di dunia. Tapi mengejarnya adalah bagian daripada ibadah. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang meminta dalam sehari surga 7 kali, riwayat lain 3 kali ya, ada riwayat yang 7 kali, dan meminta berlindung dari neraka 3 kali atau 7 kali dalam sehari, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan dia ke dalamku, dan neraka akan berkata, ya Allah jauhkan dia dariku.
Surga dan neraka berinteraksi sama kita. Ada hadis yang lain yang berbunyi tentang neraka misalnya, kalau kalian sedang demam, dinginkanlah dengan air karena itu adalah tiupan, bagian daripada tiupan api neraka. Ada interaksi sama itu. Dalam hadis yang lain juga sudah saya jelaskan ini pada saat membedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Ada hadis yang lain, neraka kata Nabi SAW mengeluhkan tentang sebagiannya membakar sebagian yang lain. Maka Allah pun mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali. Kata Nabi SAW, itulah yang kalian temukan pada saat panas yang sangat, dan itu yang kalian temukan pada saat dingin yang sangat. Itu hembusan neraka jahanam. Nah, seperti itulah. Jadi banyak sekali. Kemudian juga para sahabat kalau berhubungan dengan surga. Bukankah banyak sahabat yang meninggal dunia lalu Nabi SAW pastikan kalau mereka masuk surga. Di antaranya Hanzalah radhiyallahu anhu. Pada saat dia menikah, hari Jumat malam, selesai menikah, dia belum bergaul sama istrinya. Subuh, pulang dari masjid habis sholat subuh hari Sabtu, dia berhubungan biologis sama istrinya. Pengantin baru. Masih dalam keadaan junub, belum mandi, dia sempat mau istirahat, terdengar panggilan jihad. Maka dia pun dalam kondisi junub, pakai baju perangnya langsung ikut. Hari Sabtu itu. Ternyata waktu masuk di kancah Uhud, dia termasuk orang-orang yang pertama mati syahid. Waktu selesai peperangan, dikumpullah jenazah muslimin, khusus jenazahnya Hanzalah ini, Nabi SAW melihat ke arahnya lalu mengalihkan kembali pandangannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa? Ada apa dengan Hanzalah? Yang lain Nabi lihat-lihatin semuanya. Kenapa kok ini enggak Nabi alihkan pandangannya? Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan istrinya dari bidadari menjemputnya. Jadi interaksi sama ahli surga sudah ada. Gitu kan? Sudah luar biasa gitu. Ya, ini semua jelas-jelas. Dan pernah saya ceritakan, kalau masih ingat kisah tentang anak muda yang dinukil dari seorang tabi'in Abu Qatadah radhiyallahu anhum rahimahumullah semuanya. Dia seorang panglima perang. Kemudian dia pun bilang setiap kali dia pulang ke kampungnya di wilayah Irak, dia di negeri Syam, dia selalu motivasi orang-orang untuk ikut jihad. Bergabunglah lagi pasukan dengan dia. Orang-orang sipil masyarakat biasa, jihad nih lagi, ayo ikut semuanya. Sampai dia temui ada seorang, waktu dia lagi motivasi begitu, malam hari dia pulang ke rumahnya. Pas dia lagi mau istirahat, ada ketukan dari luar pintunya, dan yang ada suara perempuan di malam hari. Maka dia pun berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini fitnah malam-malam kenapa perempuan ketuk pintu rumah saya. Dia baru pulang dari masjid motivasi orang jihad gitu ya. Lalu kemudian perempuan itu mengatakan, wahai Abu Qatadah, bukalah ya. Buka pintumu. Saya punya hajat yang mendesak. Maka dia bilang, saya pun buka pintu. Ternyata ibu tersebut pun ya menggunakan tutup wajah, dan terlihat pun walaupun malam, wanita ini punya kelebihan fisik sebenarnya. Karena terlihat sebagian dari matanya. Kata Abu Qatadah, saya pun menurunkan pandangan dan menanyakan, kenapa ibu? Dia bilang, saya termotivasi dengan Anda karena Anda motivasi kami untuk jihad, untuk perang, gitu kan? Maka saya perempuan, tidak bisa saya ikut secara fisik. Jadi saya tidak mampu untuk itu. Tapi saya punya rambut yang sangat indah dan sangat kuat. Rambutnya panjang sekali. Saya sudah memotongnya dan saya sudah menjadikannya sebagai tali kekangan kuda. Maka saya minta ini rambut saya gunakan sebagai tali kekangan kuda Anda. Minimal rambut saya ikut jihad. Maka Abu Qatadah mengatakan, saya kagum betul sama ibu ini. Bagaimana semangatnya kan gitu. Lalu kemudian kata Abu Qatadah, baiklah. Kata ibu tersebut, sebentar, ada lagi satu. Ada satu buah hati saya, anak saya. Saya sangat sayang dengan dia. Dan dia mirip sekali dengan ayahnya. Ayahnya sudah mati syahid. Anak ini secara fisik, semua semangat, keberanian ikut ayahnya. Tolong jangan engkau tolak besok dia ikut. Karena umurnya masih 17 tahun. Kata Abu Qatadah, baiklah. Besok pagi habis sholat subuh, habis duha, pasukan dimotivasi, kumpullah semua untuk bergerak. Waktu Abu Qatadah sudah atur pasukan, Abu Qatadah lupa nih kasusnya ibu tadi malam, masalah anaknya. Tiba-tiba ada satu anak muda dari belakang berteriak, Abu Qatadah, Abu Qatadah. Kata Abu Qatadah, begitu saya balik ke arahnya, saya menemukan ada satu anak muda sangat tampan. Belum pernah saya temukan orang setampan itu. Dan pakai baju perang, tinggi besar, gagah, di atas kudanya. Lalu dia mengatakan, aku adalah anak ibu semalam. Dan ibuku sudah mewasiatkan agar Anda jangan menolakku. Kata Abu Qatadah, baiklah, ikut dia bilang. Tapi Abu Qatadah bilang, ingat anak muda, kamu belum pengalaman, ini perang, jihad, bisa terpotong tanganmu, bisa tercungkil matamu, bisa terpotong kakimu.
Kamu di belakang, lihat pengalaman orang-orang yang di depan. Kalau ada kesempatan kamu melawan, kalau enggak kamu lihat pengalaman-pengalaman itu. Dia bilang, baiklah Abu Qatadah. Masuklah di kancah peperangan, terjadi kecamuk perang. Abu Qatadah bilang, saya ini pikiran saya ke anak muda itu terus. Kena titipan ibunya gitu kan. Dia bilang begitu saya lihat ke arah dia, nggak ada. Waktu saya balik ke depan, ada di depan dia. Lalu saya kejar dia, hai anak muda, saya sudah bilang mundur. Dia bilang, wahai Abu Qatadah, apakah kau mengharamkan aku untuk masuk surga? Kalau aku di belakang, kapan aku mati? 17 tahun ini, luar biasa. Maka kata Abu Qatadah, saya tidak bisa tolak gara-gara dia bilang itu. Dengan perang berkecamuk, nggak bisa saya tahan lagi, akhirnya hilang dia, nggak tahu kemana. Sampai malam, udah istirahat nih. Rupanya, saya cari anak muda itu. Mana anak muda ini? Ditemukan anak muda itu, lagi ada di kemah. Ternyata terluka gitu ya. Ada kalau tidak salah belum terluka dia ada. Lalu Abu Qatadah datangin. Kata Abu Qatadah, dia lagi tidur anak muda ini, belum terluka, maaf. Atau ada terluka sedikit ya. Terluka sisi kanannya, pundaknya. Lagi dibalut. Abu Qatadah datang, dia lagi tidur. Abu Qatadah perhatikan, ini anak tidur kok kayak senyum. Lalu Abu Qatadah tunggu di sebelahnya sampai dia terbangun, anak muda ini. Waktu terbangun, Abu Qatadah bilang, kenapa kau tersenyum? Dia bilang, demi Allah Abu Qatadah, saya mimpi masuk surga. Dan saya melihat ada satu bidadari, satu perempuan sangat cantik. Luar biasa, saya belum pernah lihat perempuan seperti itu. Dan dia mengajak ngobrol saya. Saya pun dalam mimpi seakan-akan mau menjamahnya. Maka perempuan itu berkata, belum saatnya hai suamiku. Padahal dia belum beristri. Kau akan menemuiku besok. Kata anak muda ini, saya berharap Abu Qatadah besok saya mati syahid. Abu Qatadah bilang, saya kagum sama ibunya, kagum sama anaknya nih. Ini luar biasa gitu. Apa ibunya tanamkan kepada anaknya sampai begini nih? Dia bilang, baiklah, tapi ingat, wasiat saya tetap kau harus di belakang. Lihat pengalaman segala macam. Besok berperangan di depan lagi anak muda itu. Dia tanya lagi sama Abu Qatadah, kenapa kau di depan? Abu Qatadah, apa kau haramkan saya dari surga? Terjadi hal yang sama, tidak bisa lagi kita saling bertemu karena pasukan berkecamuk. Zaman sekarang orang tembak-tembakan dari jarak jauh. Zaman dulu harus berhadapan gitu kan. Dia bilang sampai malam hari dikumpulkanlah semua jenazah. Waktu sudah mau menjelang maghrib berhenti pasukan, peperangan berhenti. Maka semua masing-masing dua pasukan mengumpulkan jenazah-jenazah. Saya terus cari anak muda itu. Ternyata saya temukan anak muda itu berada di antara kumpulan jenazah-jenazah. Dan dia sedang dalam keadaan sakarat. Sesak nafas dan darah berlumuran di badannya. Lalu kemudian waktu dia lihat saya, dia mengatakan, Abu Qatadah kesinilah. Datang. Dia bilang, Abu Qatadah, nanti kalau ketemu ibu saya, tolong sampaikan kalau niat beliau sudah dikabulkan. Dan hai Abu Qatadah, ingat nggak? Tadi malam saya cerita sama kamu tentang bidadari itu. Kata Abu Qatadah, iya. Kata laki-laki anak muda itu bilang, ya sekarang ada di sebelah saya. Dan saya akan dijemput oleh dia. Turun ke Abu Qatadah mengatakan, habis itu dihembuskan nafas terakhir. Ini kisah yang masyhur dinukil oleh para ulama. Allahu alam tentang apakah itu kisah nanti harus ada riwayatnya atau tidak. Tapi ini kisah dinukil dalam kancah peperangan. Sebuah kisah nyata yang disampaikan oleh, sebenarnya kalau tidak salah Ibnu Qayyim rahimahullah menukil kisah itu. Ala kulli hal, kita ambil pelajaran. Bagaimana seorang mukmin memang meyakini semuanya dan tanpa keraguan. Sebagaimana ada dunia ada akhirat. Sebagaimana ada hidup ada mati. Sebagaimana ada pagi ada siang. Gitu kan? Sebagaimana ada muda ada tua. Itu sudah sunnatullah. Jadi nggak boleh ada keraguan berhubungan dengan masalah itu. Tentu Abu Qatadah masih berlanjut kisahnya ya. Pada saat sudah mati anak muda tersebut, dia pun menguburnya. Dia bilang sampai saya menjadikan itu sebagai motivasi di setiap saya pergi berjihad. Waktu kami pulang ke kampung kami, ya, ke negeri kami, maka orang-orang semua menemui kami, lalu jenazah-jenazah orang sudah meninggal disebutkan namanya, sampai ibu itu datang, ibunya anak muda ini. Lalu kemudian saya waktu lihat ibu itu saya bingung mau bicara apa nih sama ibu ini. Begitu melihatnya lalu dia mengatakan, wahai Abu Qatadah, apa yang terjadi dengan anakku? Kata Abu Qatadah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menerima. Kata dia, kira-kira apa yang kau ingin jawaban? Kata ibu tersebut, kalau seandainya kau menyebutkan dia mati syahid, maka itu kegembiraan yang abadi. Tapi kalau kau katakan tidak dia pulang, itu kesedihan yang abadi. Lalu kata Abu Qatadah, bergembiralah karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menerima niatmu. Maka ibu tersebut menangis sambil sujud kepada Allah karena
anaknya mati syahid. Gitu. Ini luar biasa. Berapa banyak ibu-ibu sekarang yang anaknya mau ke masjid, jangan nak, nggak usah ke masjid. Hujan, kasihan gitu. Bagaimana kalau jihad? Ya. Masuk pesantren, jangan jauh dari orang tua, padahal belajar Al-Quran dan Sunnah. Jangan semua ini jadi jauh dan lemah gitu. Ya. Baik, potongan selanjutnya dari hadis kita. Tadi sampai mana tadi? Ya. Bagaimana seandainya kalau mereka melihatnya, masalah surga itu ya. Baik, selanjutnya di potongan yang keberapa sekarang? Yang ke-11. Lalu dia bertanya, Allah bertanya, lalu terhadap apa yang mereka meminta perlindungan? Dan ini menandakan teman-teman usahakan selalu rutin meminta surga dan minta jauh dari neraka. Maka para malaikat menjawab, mereka meminta perlindungan dari neraka supaya tidak disiksa, dibakar. Maka dia pun Allah berfirman, apakah mereka pernah melihatnya? Mereka menjawab, tidak demi Allah wahai Rabb, mereka belum pernah lihat atau belum pernah melihatnya. Maka Allah pun berkata, bagaimana kalau seandainya mereka melihatnya? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatnya, niscaya mereka lebih menjauhinya dan lebih takut terhadapnya. Kalimat takut terhadapnya perlu digarisbawahi karena ada semacam syair dilantunkan, saya pernah dengar gitu ya, dalam bahasa kita, jangan sembah Allah karena ada surga dan jangan takut sama Allah karena ada neraka. Ini secara zahirnya benar, kan? Tapi secara teori syar'i ada kekeliruan ini. Karena memang kita kalau mengejar surga teman-teman sekalian, kita sholat, kita puasa karena ingin masuk surga, itu bagian daripada perintah agama. Kalau surga tidak ada, sembahlah Allah, jangan kan ada surga. Allah yang suruh kita kejar surga. Dalam surah Al-Imran ayat 133 kan menceritakan masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Makanya para sahabat kalau mereka mau motivasi satu sama yang lain, kalau mau perang, mau jihad, surga di depan mata. Ya. Bidadari menunggu, fasilitas ini menunggu, motivasi mereka. Sehingga mereka semangat untuk mati. Ini gak gampang numpain darah. Orang tangan kita diiris sama silat saja sakit. Gimana kalau kita berhadapan sama pedang, ya, sama api, sama senjata dan segalanya, itu berat. Ya. Tapi surga bisa memotivasi untuk itu. Maka itu wajar. Kalau kita mengatakan, baik, jangan takut sama Allah karena ada neraka. Loh, yang suruh takut sama neraka Allah. Ya. Wattaqun nar allati waquduha an-nas, kata Allah. Takutlah pada neraka yang bahan bakarnya dari manusia. Tadi surat Tahrim ayat 6, gitu kan. Hai orang beriman, ya, jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Jadi di sini kita disuruh jauhkan, ya, dan bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ayat yang lain dikatakan wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, dalam surah Al-Baqarah. Allah mengatakan, dan takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Jadi memang kita disuruh takut. Bahkan kalau kita ibadah karena ingin mengejar surga, maka itu kesempurnaan dalam ibadah. Maka kita lebih khusyuk, lebih konsentrasi karena mengejar pahala semaksimal. Dan kalau kita takut dari neraka, karena Allah yang perintahkan kita untuk takut, maka itu sempurnaan dalam ibadah juga. Ya. Kemudian selanjutnya, itu tadi potongan yang ke-11 ya. Potongan yang ke-12, dia Allah berfirman, aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwasanya aku telah mengampuni mereka. Ya, potongan kalimat yang ke-12 adalah aku menjadikan kalian sebagai saksi. Artinya semua malaikat itu akan menjadi saksi. Oh ya, si fulan ini hadir, si fulan hadir, si fulan hadir dari hari kiamat. Dan Allah SWT, jadi Allah tidak butuh saksi sebenarnya, tapi Allah menguatkan untuk kita sebagai manusia yang memiliki keterbatasan pikiran, ya, hati nuraninya. Artinya sebatas dia sebagai manusia. Bahwa aku telah mengampuni mereka. Ini potongan yang ke-13-nya. Makna Allah SWT akan memaafkan semua kesalahan orang yang hadir dalam majlis zikir atau ilmu tadi. Jadi yang ke-12 tadi adalah malaikat jadi saksi. Yang ke-13 Allah mengampuni. Ya. Lalu beliau pun mendapatkan si fulan, ya. Lalu Nabi SAW melanjutkan, ini potongan yang ke-14 kita ya. Salah satu dari malaikat berkata, di antara mereka terdapat si fulan yang bukan termasuk mereka. Dia datang hanyalah untuk, ya, suatu keperluan.
Maka dia pun berfirman, Allah berfirman, mereka adalah para peserta majlis yang teman duduknya mereka tidak akan celaka. Artinya gara-gara mereka datang ke situ dapat tampiasan juga. Ini maknanya semakna dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau kalian menemukan taman dari taman surga maka duduklah bersama mereka. Kata ulama adalah majlis ilmu, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ini kita disuruh untuk mampir dan memang sengaja duduk bersama mereka. Dan ini potongan yang ke-14 tentunya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan berkah majlis ilmu itu dan majlis zikir, sehingga orang yang lewat pun, orang yang mampir pun di situ juga mendapatkan hal yang sama. Itu hadis kita yang ke-28. Hadis yang ke-29 dan sanadnya juga sahih ya. Tadi juga itu tentu hadis sahih, makanya di setiap angka urutan hadis itu di sebelahnya sahih. Dan memang banyak buku menulis tentang hadis qudsi tapi masih bercampur baur ya. Makanya buku ini yang kita pakai karena tulisannya judulnya Sahih Hadis Qudsi, yang sahihnya saja ya. Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yaqul ana ma'abdi idha huwa dhakarani wa taharrakat bi syafatahu. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad sahih. Artinya sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha mulia berfirman, aku selalu bersama hambaku apabila dia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Selalu saja Allah Subhanahu Wa Taala bersamanya. Makna hadis ini, dan ini kita cuma ambil pelajaran ini, adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengutamakan, memuliakan hambanya yang suka berzikir. Jadi lisan kita jangan diam teman-teman sekalian. Ngobrol sama orang yang baik-baik saja, yang berbau pahala kepada Allah, lalu kemudian ya, di sisanya berzikir. Saya mendapatkan informasi tentang Syekh bin Baz rahimahullah, beliau kalau lagi terima telepon orang bertanya, lagi mendengar orang itu bicara, beliau sambil berzikir. Orang di sekitarnya dengar, subhanallah, alhamdulillah, sambil dia ada suaranya. Orang bicara mungkin tidak dengar di telepon, tapi dia seperti itulah ya. Nanti kalau sudah selesai baru dijawab sama dia. Maka kalau lagi kita bengong di mobil, di motor, di jalan, lagi antri, apa sajalah, berzikir kepada Allah SWT. Lagi buka baju teman-teman sekalian, prosesnya buka baju, itu bisa 10 kali istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, sambil buka baju. Sambil kita mau jalan dari kamar ke dispenser ambil air, bisa kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sambil kita lagi ya, menuju ke mobil, mau kerja keluar, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, bisa berzikir. Kan banyak sekali keutamaannya, gitu kan? Banyak sekali. Kata Nabi SAW, siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan maafkan kesalahan dan Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Kenapa kita tidak ucapkan? Kenapa kita cuma cukupkan dengan istighfar 3 kali habis sholat? Selalu istighfar ya. Juga tadi misalnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucap, kalau aku ucapkan sekali itu lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. 1 kali. Matahari kita tahu fungsinya luar biasa. Bumi ini akan terang, semua orang bisa, makhluk bisa beraktivitas karena adanya matahari. 1 kali ini lebih baik daripada matahari terbit. Bagaimana kalau 10 kali? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ibu-ibu lagi masak, lagi pakaiin baju anak, zikrullah. Yang kita tidak boleh zikrullah kalau kita di WC kan gitu. Selain daripada itu zikrullah teman-teman. Lagi siram taman, lagi apa sajalah. Mau pakai sendal, mau buka sendal, banyak sekali. Mau baru mau menuju ke meja, buka laptop untuk bekerja, selalu. Atau lagi menunggu loading filenya, zikrullah. Kata Nabi SAW, la hawla wa la quwata illa billah adalah seluruh perbendaharaan surga ada padanya. Artinya fasilitas surga semua akan didapatkan tambahan ekstra, kata para ulama hadis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, yang kata Nabi SAW, 2 kalimat yang ringan di lidah, dicintai Allah dan juga berat di timbangan hari kiamat. Jadi banyak sekali manfaat-manfaatnya. Maka sambil zikrullah. Dan orang yang terbiasa zikrullah, subhanallah, lisannya pun baik. Kata ulama, orang yang biasa zikrullah, lisannya baik. Yang dia ucapkan itu kalimat-kalimat yang santun, yang baik. Terkontrol lisan itu. Beda dengan orang jauh dari zikrullah, maka lisannya tajam, kasar. Ya, orang yang santun, yang baik itu seperti Nabi SAW sudah tidak ada yang kalahkan. Nabi SAW walaupun dalam keadaan beliau disakitin pun masih bisa dengan menjawab dengan baik. Ini makna hadis dan ini keutamaan bagi orang yang memang sengaja menggerakkan bibir, dan ini menandakan juga zikir adalah ibadah badan. Ya.
Di sini katakan menggerakkan kedua bibir. Ibadah hati ada ikhlas, yakin, tawakal, itu kan ibadah hati, ya. Jadi zikrullah dengan lisan, baca Quran dengan lisan, dikuatkan dengan keikhlasan dari hati, iya. Maka itu jauh lebih baik. Tentu ada ulama yang mengatakan dia bisa masuk dua-duanya. Boleh zikir dalam hati, boleh zikir dengan lisan. Tapi kalau kita lihat zahirnya hadis ini adalah pengucapan. Makanya sholat pun, sholat sir kayak duhur sama asar, sholat yang tidak bersuara. Ya. Sebenarnya di sini bukan sir itu menghilangkan suara, ya. Kalau ada orang tidak bersuara sama sekali dalam sholat duhur asarnya, maka ini ngantuk nanti dia. Maka dia sirkan. Sir itu orang Arab mengatakan, sir itu seperti orang berbisik, itu sir. Beda kalau dia menyembunyikan, dia hilangkan, bahasa Arabnya khafa, menyembunyikan, ya. Khafiyah misalnya. Tapi kalau ini enggak, ini memang sir, sholat mengecilkan suara, seperti itulah. Hadis selanjutnya nomor 30. Dan ini penutupan tentu dalam bab kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa keduanya menyaksikan Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar." Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan Allah Maha Besar. Qala yaqulullahu azza wa jal, maka Allah pun yang Maha Mulia dan Maha Suci menjawab, "Sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wa ana akbar." Wa idza qala al-'abd la ilaha illallah wahdahu. Saya terjemahkan dulu. Allah pun berfirman, hambaku benar dengan mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku dan aku adalah yang Maha Besar. Dan pada saat hamba mengatakan la ilaha illallah wahdahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, qala, Allah pun menjawab, sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wahdi. Memang benar hambaku tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku semata. Wa idza qal, dan kalau dia ucapkan la ilaha illallah la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Qala sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wa la syarika li. Allah pun menjawab, hambaku benar tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku dan tidak ada sekutu bagiku. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. Kalau dia mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang memiliki kekuasaan dan memiliki pujian, qala sadaqa 'abdi la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamd. Memang betul hambaku tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku dan aku pemilik kerajaan dan puji-pujian. Wa idza qala al-'abd, dan kalau seandainya hamba itu mengucapkan juga la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah, ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada, ya, daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Qala, maka Allah pun berfirman, sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wa la hawla wa la quwata illa bi. Allah pun menjawab, hambaku benar tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganku. Hadis ini sahih diriwayatkan Ibnu Majah, Tirmidzi, Ibnu Humaid dan Ibnu Hibban. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian tentang jenis-jenis zikir. Tentu ada hadis yang lain Bukhari berbunyi afdalul dzikir la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Tapi dalam riwayat ini la ilaha illallah ini ada juga zikir tambahan dan boleh kita variasikan seperti ini. Jenis yang pertama, la ilaha illallah wallahu akbar, yang disebutkan tadi. Jenis yang kedua, la ilaha illallah wahdahu. Sampai situ saja, ya. Ada jenis yang ketiga, la ilaha illallah la syarikalah. Ini semua jenis zikir. Jadi boleh kita partnerkan la ilaha illallah dengan ini sebagaimana ajaran baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ada juga yang keempat, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. Sebagaimana terjemahnya sudah kita bacakan tadi. Ini yang keempat, ya. Dan yang kelima, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Berarti ini semua jenis-jenis zikirnya. Kita ambil pelajaran teman-teman sekalian
Kalimat yang paling kuat, yang luar biasa adalah la ilaha illallah. Ini tidak ada sesuatu yang mengalahkan kalimat ini. Tidak ada Tuhan, tidak ada pemilik, tidak ada penguasa. Tidak ada yang memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan makhluk. Tidak ada yang akan memusnahkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna luar biasa. Maka kita tidak perlu tunduk, tidak perlu takut kepada yang lainnya. Kita hanya tahu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya semuanya sudah kita bacakan tadi. Semuanya mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menolak kalimat-kalimat syirik. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian dengan bab setelahnya. Ya, karena ini masih berhubungan dengan masalah zikir. Ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi, kita masih akan masuk ke bab yang lain nanti, perlu akan datang ya, karena sudah berbeda judulnya. Ya. Hadis yang selanjutnya adalah hadis nomor 31 dengan judul babnya anjuran untuk selalu bertaubat dan beristighfar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, inna abdan asaba dhanban wa rubbama qala adnaba dhanban. فقال ربي أذنبت وربما قال أصبت فاغفر لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بي غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بي غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا فقال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بي غفرت لعبدي ثلاثا فيعمل ما شاء. Sesungguhnya seorang hamba melakukan dosa, lalu dia berkata, wahai Rabbku, maksudnya dia bertaubat kepada Allah, aku telah melakukan dosa, maka ampunilah aku. Lalu Rabbnya berkata, apakah hambaku tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan yang akan menghukum dan menghukumnya? Tentu ini Allah SWT bertanya kepada para malaikat ya, dan tidak ada jawaban dalam hadis ini dari malaikat. Mereka mengikuti Allah SWT. Ketahuilah aku telah mengampuni hambaku. Jadi kalau kita bertaubat, kita melakukan dosa, Allah berikan rasa penyesalan, lalu kita beristighfar kepada Allah, berarti Allah akan menjawab seperti ini. Kita belum pernah lihat Allah, tapi kita mau mengatakan itu. Allah mengatakan, aku akan mengampuni. Kemudian dia tinggal sesuai dengan yang dihendaki Allah. Maksudnya, berjalan waktu, ternyata hamba tersebut melakukan dosa lagi, terulang lagi. Lalu dia mengatakan, wahai Rabb, aku telah berbuat dosa yang lain, ampunilah aku. Allah pun berkata, apakah hambaku tahu bahwa dia, di sini D-nya diganti ya, dicoret itu, D-nya kasih kecil, bahwa dia mempunyai Rabb, maksudnya si hamba. Kalau D diganti berarti Allah. Jadi dikecilin, yang mengampuni dosa dan menghukumnya. Aku telah mengampuni hambaku. Kemudian dia tinggal sesuai yang dikehendaki Allah, maksudnya dia berjalan waktu lagi, lalu dia lakukan dosa lain lagi. Lalu dia mengatakan, wahai Rabb, aku melakukan dosa yang lain, ampunilah aku. Maka Allah berfirman, apakah hambaku tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosanya dan menghukumnya? Aku telah mengampuni hambaku sebanyak 3 kali, maka silahkan dia lakukan apa yang dia sukai. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita yang sangat penting tentang yang pertama, luasnya rahmat Allah. Seorang hamba berbuat dosa, minta ampun, dimaafkan. Berbuat dosa lagi, minta ampun, dimaafkan. Terus begitu. Dan tidak ada batas waktunya. Ini rahmat Allah sangat luas. Kalau ada yang menunggang ini mengatakan, baik Ustaz, kalau begitu nggak apa-apa kita buat dosa aja terus. Toh Allah juga maha pengampun. Secara zahir benar. Tetapi teman-teman sekalian begini pertemukan. Mana lebih baik? Kita buat dosa lalu kita istighfar kepada Allah. Atau di waktu yang tadinya kita buat dosa kita ganti dengan amal saleh. Saya lebih jelaskan gini. Kalau misalnya seseorang di antara kita buat dosa, anggap dia berzina 3 jam di kamar hotel misalnya. Karena dia kumpul dengan yang bukan mahramnya, zinanya dosa, sentuh tubuhnya dosa, meletakkan kepala itu dosa, sentuhan badan dosa, kata-kata yang diucapkan dosa.
waktu yang dibuang juga dosa. Kan banyak sekali dosanya. Baik, sekarang dia istighfar kepada Allah. Allah maafkan. Mana lebih baik teman-teman itu? Atau seseorang yang 3 jam tadi yang dia pakai zina itu misalnya, dia pakai beribadah, baca Quran. Tentu saja baca Quran ya. Bisa ditangkap nggak ini? Masih hidup ya? Alhamdulillah. Jadi daripada kita buat dosa, lebih baik kita buat kebaikan. Walaupun memang dosa bisa dimaafkan. Karena 3 jam tadi yang kita buat dosa itu, kita beristighfar kepada Allah seminggu kemudian misalnya. Allah maafkan. Buku amal kita di 1 minggu yang lalu, 3 jam itu kosong dari ibadah. Gitu. Daripada kita isi dosa, lebih baik kita isi pahala. Kan begitu. Hadis ini menjelaskan luasnya rahmatnya Allah. Tapi tentu kedudukan orang yang sibuk dengan ibadah lebih tinggi daripada orang yang berbuat dosa lalu taubat. Apalagi kalau dia orang yang berbuat dosa tidak sempat taubat. Orang banyak bergantung dengan rahmatnya Allah tapi lupa kalau Allah juga berat siksaannya. Belum tentu teman-teman sekalian Allah berikan kesempatan kita setiap buat dosa kita istighfar, belum tentu. Banyak orang buat dosa malah dia jadi tambah pembangkang. Ini itu. Jadi tambah anggap remeh. Udahlah, nggak usah urus saya, ya akhi, ukhti, ini haram. Nggak usah urus saya, biarin aja. Gampang kok, Allah Maha Pengampun. Baik, mungkin dia keluar sebentar mati. Ya, dibunuh oleh orang. Itu kan terjadi pada Abu Sulaim, suaminya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini sahabat yang sangat terkenal dengan kesolehannya. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ajma'in. Ya, sangat luar biasa kesolehannya. Sampai Nabi SAW menyebutkan selain Bilal, kan Bilal dikatakan, hai Bilal, apa yang kau buat sampai aku dengar langkah suara sendalmu di surga. Juga ada riwayat lain tentang Ummu Sulaim. Nama lainnya Rumaisa atau Gumaisa. Yang kata Nabi SAW, aku telah diperdengarkan suara sendal atau langkah kakinya Rumaisa di surga. Jadi jaminan surga buat perempuan ini. Dia masuk Islam, teman-teman sekalian. Anaknya pun Anas bin Malik diajak masuk Islam. Dan suaminya Malik nggak mau masuk Islam. Dia ajak sama dia nggak mau. Dia kan santun yang nggak mau. Malik tolak kebenaran. Lalu kemudian dia keluar dari rumahnya karena ribut sama istrinya. Istrinya ajak dia masuk, dia nggak mau. Dia keluar di tengah jalan berantem sama musuhnya. Jadi ada musuh dia temui, memang punya cekcok masalah, berantem, dibunuh oleh musuhnya. Mati dalam keadaan kafir. Jadi, artinya bagaimana orang bisa dapat jaminan teman-teman kita sempat taubat sebentar? Gak ada jaminan kan? Untuk apa kita tunda? Bisa ditangkap ini ya. Jadi betul rahmat Allah luas, tapi jangan tunggangi itu akhirnya kita lalai. Enggak. Tapi kalau kita berbuat dosa, kita jangan menganggap Allah tidak ampuni. Allah akan maafkan. Itu yang dimaksud. Ini pelajaran yang pertama tentang luasnya rahmatnya Allah SWT, tapi memahaminya dengan cara apa yang saya jelaskan tadi. Kemudian juga makna yang lain atau pelajaran yang lain kita bisa ambil, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Dan Allah suka dengan taubatnya hambanya. Terbukti, Allah maafkan lagi. Sangat jauh antara sifat sang pencipta Allah dengan manusia. Kalau kita punya pegawai mencuri misalnya, sudah jelas-jelas kita tahu mencuri atau dia berbohong. Saya yakin mungkin yang kita lakukan adalah, udah supaya aman perusahaan keluarin aja deh. Dia mencuri, dia korupsi, dia menipu, nota palsu, apalah, kita keluarkan. Allah SWT berbeda. Dia buat, dia minta maaf, Allah maafin. Dia ulangi pun lagi, dia minta maaf, Allah masih maafkan. Sampai kapanpun. Yang penting kata ulama seperti Imam Nawawi sebutkan, kalau dia dosa besar, memang di taubat dia yang pertama, dia sudah niat dalam hatinya tidak mau mengulangi. Tapi berjalan waktu, dia terjerumus lagi karena pergaulan, karena keadaan, karena safar. Maka taubat yang pertama sudah diterima, yang kedua dia mulai taubat lagi. Dia akui kalau dia berbuat salah, itu lain, itu akan diterima seperti hadis ini. Tapi kalau ada orang dari awal memang dia zina misalnya, sudahlah, astagfirullah, tapi ya kalau ada kesempatan saya ulangi lagi. Ya. Maka dari awal belum diterima taubatnya. Karena Imam Nawawi mengatakan taubat harus dengan 3 syarat. Meninggalkan dosa itu, menyesali dan juga janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Baik, hadis 32. Hadis ini sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia menuturkan, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Inna iblisa qala li rabbi biizzatika wa jalalik la abrahu ugwi bani Adam ma damatil arwahu fihim. Faqala Allahu fa biizzati wa jalali la abrahu aghfiru lahum mastaghfaruni. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya iblis telah berkata kepada Rabbnya, demi keperkasaanmu dan keagunganmu, aku akan selalu menyesatkan anak keturunan Adam selama ruh masih berada dalam jasad mereka.
Terus saja aku goda supaya mereka salah. Allah menjawab, demi keperkasaanku dan keagunganku, aku akan selalu mengampuni mereka selama mereka meminta ampunan kepadaku. Walaupun kau jerumuskan mereka, aku siap ampuni. Yang penting mereka bertaubat. Ya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita pelajaran pertama, iblis ada. Dan iblis nama pemimpin syaitan. Yang memang sudah Allah kekalkan ceritanya dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah dan beberapa surah-surah yang lain. Bahwasanya dia berdurhaka, tidak mau sujud kepada Adam. Dan sujud ini sujud perintah Allah, bukan sujud karena tunduk pada Adam, ya. Alaihissalatu wassalam. Yang jelas iblis itu ada dan disebutkan di sini, dan iblis sendiri mengakui ketuhanan Allah. Terbukti dari perkataan dia, demi keperkasaanmu dan keagunganmu. Jadi syaitan yang biasa diikuti oleh banyak manusia menyesatkan dia, sebenarnya tunduk kepada Allah. Dan sudah dibongkar kedoknya kalau memang dia jahat, dia akan menyesatkan manusia. Banyak ayat Al-Quran menjelaskan masalah itu, ya. Jangan kalian mengikuti syaitan, iblis, ya, bersama anak keturunannya. Karena mereka akan menyesatkan kalian, membawa kalian ke surga, ke neraka dan seterusnya. Pelajaran yang lain adalah rahmatnya Allah juga luas di sini. Karena Allah akan mengampuni hambanya selama mereka beristighfar. Selama mau istighfar, Allah maafkan. Dan kita boleh mengucapkan, kata ulama, istighfar ini dengan dua cara. Dengan mengatakan, saya beristighfar kepadamu ya Allah, atau astagfirullah, bisa astagfirullahaladzim, bisa astagfirullahaladzim ladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dengan niat dalam hati untuk semua dosa kita, kecil atau besar misalnya. Bisa juga kata ulama, kita beristighfar lebih khusus, lebih spesifik. Misalnya kita baru buat dosa apalah, ada orang baru berzina, ada orang baru bohong, lalu dia langsung istighfar, dia fokus kepada dosa dia itu. Maka sebagian ulama mengatakan seorang muslim harusnya melakukan dua-duanya. Karena kadang-kadang ada mungkin yang dia istighfar, ya. Ada yang dia tidak niatkan dalam hatinya misalnya untuk dosa tertentu, atau mungkin ada dosa butuh istighfar, ada mungkin istighfar sekali mengampuni dosa, ada mungkin butuhkan istighfar 70 kali, mungkin ada 50 kali, maka belum dimaafkan. Alangkah baiknya kalau dia menyebutkan juga istighfar tersebut secara khusus. Ya Allah, saya pernah melakukan dosa pada umur saya sekian, melakukan ini, dan saya merasa bersalah, maafkanlah dosa itu, ya, misalnya secara khusus. Tapi dia tidak boleh tinggalkan juga istighfar yang umum. Istighfar umum membantu dia, ya, untuk menyelesaikan. Jadi ini termasuk dalam masalah istighfar. Dan yang terakhir adalah hadis 33 dari Ali bin Rabi'ah. Dia menuturkan, syahidtu aliyan utiya bidabbatin liyarkabaha, falamma wada'a rijlahu fil riqab qala bismillah, فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله 3 مرات ثم قال الله أكبر 3 مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad. Yang artinya, aku menyaksikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Rabi'ah, salah satu tabi'in yang masyhur, diberikan atau dihadirkan padanya seekor unta untuk dinaikinya. Ketika meletakkan kakinya di tempat naiknya, kalau kita baru mau naikkan kaki kita di mobil, di motor, ya, kalau ini naik ke pelana, diinjak untuk naik ke kudanya atau ke untanya, lalu dia tiba-tiba mengucapkan Bismillah dengan nama Allah. Ketika sudah tegak di atas punggungnya, sudah naik, sudah siap untuk menyalakan mobilnya atau motornya, dia pun mengucapkan, Ali bin Abi Thalib di atas untanya tentunya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lalu dia mulai membaca ayat Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini banyak orang fahami hanya dibaca kalau mau safar. Padahal sebenarnya safar bagiannya, tapi setiap kali orang mau keluar dari rumahnya, menunggangi tunggangannya, dia semestinya baca ini. Maha suci Allah telah menundukkan ini untuk kami, ya. Maksudnya tunggangan. Padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Jadi naik baca Bismillah,
Begitu duduk baca alhamdulillah, kemudian subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna rabbina lamunqalibun. Kemudian mengucapkan alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu Allahu akbar 3 kali. Kemudian Ali bin Abi Thalib membaca subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maha suci engkau, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau ya Allah. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib tertawa. Maka Ali bin Rabi'ah pun bertanya, wahai Amir Mukminin, waktu itu Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, wahai pemimpin orang beriman, kenapa engkau tertawa? Maka dia pun menjawab, aku melihat Rasulullah SAW melakukan sebagaimana yang aku lakukan ini. Kemudian dia tertawa. Nabi tertawa. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Maka beliau pun menjawab, sesungguhnya Rabbmu atau Rabb kalian merasa kagum kepada hambanya ketika berkata, ampunilah dosa-dosaku. Dia tahu bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain aku. Ya, jadi ini hadis qudsinya adalah yang terakhir, potongan hadis yang terakhir. Hadis ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita tentang yang pertama, pentingnya membaca doa setiap kali mau memulai sesuatu dengan Bismillah. Apapun itu, kalau baik mulai dengan Bismillah. Mau pakai baju, mau keluar rumah, mau apa saja, Bismillah. Tentu ditambah dengan zikir yang lain, tapi Bismillah pembukaannya. Mau makan, ya, apa saja. Selama itu baik kita baca Bismillah. Kata Nabi SAW, ya, semua yang tidak disebutkan Bismillah maka dia aqta atau terputus dari rahmat. Kullu amrin la yubda bismillah fahuwa aqta. Kemudian kalau sudah berhasil maka mengucapkan alhamdulillah. Karena di sini dikatakan pada saat Ali bin Abi Thalib sudah naik, sudah tegak, sudah nyaman, maka dia mengatakan alhamdulillah. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan alhamdulillah Ali bin Abi Thalib adalah alhamdulillahnya yang telah memudahkan dia naik ke tunggangannya. Belum jalan ini. Ini menandakan seorang mukmin tidak boleh lepas dari zikrullah. Ya. Kemudian dia baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna rabbina lamunqalibun. Ini biasa dia baca doa safar. Tapi ini di sini hadis ini menjelaskan kepada kita bukan cuma safar, tapi setiap kali kita pakai atau menunggangi tunggangan atau naik kendaraan kalau kita sekarang. Kemudian membaca alhamdulillah 3 kali, alhamdulillah. Selain alhamdulillah yang pertama ya. Alhamdulillah yang pertama 1, berarti 4 kali alhamdulillah. Kemudian takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan ini juga dianjurkan teman-teman sekalian dalam riwayat lain. Kata Nabi SAW, kalau kalian menukik, bertasbihlah. Naik, ya, menanjak mobil atau kuda, gitu kan. Atau mungkin pesawat pas take off. Kita bertasbih. Ya. Maaf, kita bertakbir. Bertakbir. Kalau naik bertakbir, Allahu akbar sampai pesawatnya sudah tenang atau mobil sudah tidak lagi menangkap. Kalau turun kita bertasbih, baca subhanallah. Sebagaimana sabda Nabi SAW untuk para sahabat balik dari perang Tabuk. Kalau kalian menukik bertakbirlah, kalau kalian turun maka bertasbihlah. Kalau ada sahabat teriak Allahu akbar suara keras, kata Nabi SAW panggil orang itu, dipanggil. Kata Nabi SAW, kecilkan suaramu karena yang sedang kau panggil tidak tuli. Allah SWT dengar. Boleh bersuara orang dengar tapi jangan teriak-teriak. Ini mirip juga riwayat Bukhari yang menjelaskan tentang perang Khaybar. Ya, waktu sahabat tiba di benteng Khaybar, mereka semua takbir Allahu Akbar sampai di leher mereka kelihatan urat-uratnya, gitu kan. Maka yang terjadi teman-teman sekalian pada saat itu Nabi SAW mengatakan kecilkan suara kalian. Nanti cukup didengar, tidak usah sampai tenggorokan kita suaranya habis nggak. Mau kerasin intonasinya lebih tinggi sedikit oke, tapi jangan sampai berlebihan. Karena yang sedang kalian panggil tidak tuli. Allah SWT Maha mendengar. Setelah membaca alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, lalu membaca ini yang jadi saksi bahasan kita. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni zalamtu nafsi, sungguhnya aku telah berbuat kezaliman pada diriku sendiri. Ya, artinya aku pernah buat dosa, gitu kan. Maka aku zalimi diriku karena dengan itu aku bisa dihukum. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maka ampunilah aku karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Maka pada saat itu pun Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya. Jadi pelajaran yang pertama yang kita ambil adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan bismillah. Dan pada saat sudah memulai aktivitas, sudah Allah mudahkan, kita punya daya, kita punya kekuatan,
kita punya ide, maka bilang alhamdulillah. Dan alhamdulillah dibaca 4 kali di sini. Alhamdulillah pertama, dan alhamdulillah 3 kali, lalu kemudian Allah Akbar 3 kali. Lalu mulailah membaca, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana retorika dalam menyampaikan ilmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan ini sering terjadi di kalangan para sahabat teman-teman sekalian, mereka mencontohi apa yang Nabi SAW lakukan persis seperti itu. Ini mirip dengan riwayat yang lain. Uthman bin Affan di zaman khilafahnya beliau pernah minta didatangkan satu ember air lah di wadah. Kemudian Uthman bin Affan wudu, disaksikan oleh orang banyak. Setelah wudu beliau tertawa, tersenyum. Kalau mereka tanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa anda tersenyum? Maaf, riwayatnya begini. Kata Uthman bin Affan setelah tersenyum, orang semua diam. Kata Uthman, tidakkah kalian tanya kenapa saya tersenyum? Kata orang-orang di sekitarnya, iya Amirul Mukminin, kenapa anda tersenyum? Kata beliau, saya pernah menyaksikan Nabi SAW melakukan wudu seperti ini. Minta wadah air, wudu seperti wudu ini, lalu tersenyum. Dan beliau pun bertanya kepada kami, tidakkah kalian tanya kenapa aku tersenyum? Lalu kami pun bertanya, iya ya Rasulullah, kenapa anda tersenyum? Kata Nabi SAW, telah datang Jibril menyampaikan kepada aku, siapa yang berwuduk seperti wuduku ini, maka dosa-dosanya akan berjatuhan ya, bersamaan dengan tetesan air terakhir dari tubuhnya. Nah ini mirip, jadi sahabat menukil, ini retorika penyampaian ilmu. Makanya ilmu agama kita dinukil apa adanya. Ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, semuanya itu dinukil apa adanya. Tidak boleh diubah-ubah. Kecuali memang dasarnya kita lupa. Kalau kita lupa kita bisa mengatakan au kama qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam ya. Ini retorika ilmu yang bisa kita ambil pelajaran yang kedua. Pelajaran yang terakhir dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala sangat gembira pada taubat hamba-hambanya sampai dikatakan sesungguhnya Rabb kalian kagum, kata Nabi SAW di sini, kepada hambanya yang suka berkata atau ketika mengatakan ampunilah dosa-dosaku. Karena dia tahu bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain aku, kata Allah. Berarti Allah SWT merespon hamba-hambanya pada saat itu, ya, pada saat kita memohon ampun kepadanya. Juga termasuk pelajaran sini teman-teman, selain mengatakan astagfirullah ada lafaz yang lain di sini. Ya, ini juga termasuk subhanakallahumma subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini mirip juga dengan doa iftitah. Di antara satu doa iftitah adalah Allahumma antal malik la ilaha illa anta khalaqtani zalamtu nafsi wa atraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'a. Ini saksi bahasan kita. La yaghfiru dhunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsana illa ant. Ya. Labbaika wa sa'daik wal khairu kullu biyadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik. Ini di antara dua iftitah tentunya. Saya sarankan teman-teman untuk menghafalnya. Tentu yang artinya Allahumma antal malik, ya Allah engkau lah raja satu-satunya. La ilaha illa anta, tidak ada bertuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku. Wa ataraftu bidhanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfir li dhunubi jami'a, ampunilah semua dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Wahdini li ahsanil akhlaq, pandulah aku kepada akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa ant, tidak ada yang bisa memandu kepada kebaikan itu kecuali engkau. Labbaika wa sa'daik, aku menjawab panggilanmu dan seluruh kebahagiaan selalu datang darimu. Wal khairu labbaika wa sa'daik wal khairu biyadaik, dan kebaikan ada selalu dari sisimu, ya. Wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak dinisbatkan kepadamu. Ana bika wa ilaik, aku darimu, berasal darimu dan akan kembali kepadamu. Ini termasuk mirip dengan doa-doa seperti ini. Juga tentu ada ucapan Nabi Adam alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Juga ada lafaz yang lain yang dikenal dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ini dikenal dengan tuannya istighfar, yang kata Nabi SAW, siapa yang baca satu kali di pagi hari, kalau dia mati sebelum menjelang petang dia akan masuk surga. Dan kalau dia baca satu kali di petang hari, maka kalau dia meninggal sebelum pagi hari dia akan masuk dalam surga. Ini macam-macam atau ragam masalah istighfar.
Oke, begitu saja. Semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan tanpa terkecuali, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti, diberikan pahala yang sempurna. Dan juga semoga semua dosa tidak terkecuali sekecil sampai sebesar apapun, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, yang kita pernah kerjakan dan akan kita kerjakan diganti oleh Allah SWT dengan kemahamurannya menjadi pahala, juga kedua orang tua kita dan seluruh kerabat kita. Dan kita berdoa tidak pernah lupa negara kita tercinta Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Semua umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka. Dan juga semoga seluruh umat Islam kembali dalam ibadah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja pemimpin negara ini semuanya diberikan hidayah oleh Allah, takut kepadanya, tunduk kepadanya, bertobat dari dosa-dosa mereka, sehingga mereka bisa menjalankan amanah dan mereka lepas dari tanggung jawab pada hari kiamat. Dan semoga seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali semuanya mendapatkan hak mereka, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi negara tercinta kita ini, semua tipu dayanya dikembalikan kepada diri mereka sendiri. Dan kita tidak pernah lupa saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada dan sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, kemana sedangkan di majlis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.